Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Indah Renita, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang definisi hukum internasional, sumber hukum internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam pasal 33 Piagam PBB untuk memenuhi tugas sebelum ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional. So, mari kita ke pembahasannya. Aku pengen ngebahas definisi hukum internasional. Di sini ada menurut J. Gestalt, yaitu sekumpulan hukum atau body of law yang sebagian besar terdiri dari asas-asas. Oleh karena itu, hukum internasional wajib ditaati oleh negara-negara di seluruh dunia dalam menjalin hubungan internasional. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara atau subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Selanjutnya ada sumber hukum internasional atau the source of international law, diatur di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diberikan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup pertama perjanjian internasional atau International Convention, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Pada mulanya, perjanjian internasional didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan antar negara dan bertujuan menimbulkan akibat hukum. Namun dalam perkembangannya, perjanjian internasional tidak terbatas hanya pada perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai subjek hukum internasional, melainkan juga negara dengan organisasi internasional. Yang kedua ada kebiasaan internasional atau international custom. Tidak setiap kebiasaan merupakan sumber hukum internasional, hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang merupakan sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Karena itu, dua ciri utama suatu kebiasaan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional, yaitu yang pertama, merupakan kebiasaan yang bersifat umum, yang kedua, kebiasaan itu diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Yang ketiga, prinsip atau azas-azas hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, tidak terbatas hanya pada azas-azas hukum internasional, melainkan azas-azas hukum pada umumnya. Yang keempat ada putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai negara sebagai sumber tambahan dalam penentu kaidah hukum. Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary source. Di samping sumber hukum utama atau primary source, putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional berkenaan dengan suatu permasalahan yang timbul dari akibat penerapan sumber hukum primer. Nah, yang terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam pasal 33 Piagam PBB, yaitu cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri. Nah, itu tadi pembahasan aku tentang definisi hukum internasional, sumber hukum internasional, dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang terdapat dalam pasal 33 Piagam PBB. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal yang kurang atau salah-salah kata. Kalian boleh memperbaiki apa yang aku sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!